Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar saudara hari ini? Seperti biasa sebelum kita mendengar renungan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk hari yang baru yang Tuhan telah berikan pada kami. Kami mengucap syukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Juga kesempatan kami masih bisa melihat keluarga kami dan bekerja. Kami sungguh mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Dan sebelum kami memulai segala aktivitas kami mau datang lebih dulu di hadapan-Mu. Kami mau dengar sebagian daripada firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini boleh merema di dalam hati kami dan menjadikan kami pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pernahkah Anda mendengar legenda atau cerita dongeng dari daerah Sumatera? Namanya atau judulnya adalah Si Pahit Lidah. Ya, Pahit Lidah ini kisah tentang seseorang yang setiap perkataannya itu pahit kedengarannya di telinga orang lain, bahkan dia bisa mengutuk orang lain. Jadi dengan perkataannya itu dia bisa mengutuk orang lain menjadi batu. Apa yang diucapkan oleh si pahit lidah ini bukan sebuah perkataan yang baik. Tentu saja perkataan yang negatif, perkataan yang suka menjatuhkan orang lain. Oleh karena perkataannya itulah, orang-orang di sekitarnya membenci dia dan menjauhinya, dan mereka menjulukinya si pahit lidah. Pahit lidah bukan cuma cerita dalam dongeng saja. Beberapa waktu yang lalu saat saya sakit, ya, dan kita pun saya yakin kalau kita semua merasa sakit, tidak enak badan, kita merasa apapun juga yang kita makan pada saat itu pasti akan terasa tidak enak. Semahal dan seenak apapun sebuah makanan, kita tidak akan dapat menyantapnya dengan nikmat. Beda kalau kita sehat. Nah, itu adalah tubuh jasmani kita. Apa yang kita makan memang dapat memengaruhi kesehatan jasmani kita. Karena itu kita harus memiliki pola makan yang sehat sehingga tubuh jasmani kita terjaga. Juga cukup olahraga, tidur, makan makanan yang sehat, bergizi, dan lain sebagainya. Bagaimana dengan jiwa kita? Di dalam jiwa terdapat pikiran, perasaan, dan kehendak. Kalau jiwa, tentu saja cara kita memperlakukan jiwa dengan tubuh jasmani kita berbeda. Konsumsi untuk jiwa kita itu adalah apa yang kita baca, yang kita lihat, dan kita dengarkan. Nah, hal-hal itu dapat mempengaruhi kehidupan jiwa kita. Karena itu, tidak heran jika ada seseorang yang senang menyaksikan tayangan-tayangan tentang kekerasan, pembunuhan, hal-hal yang berbau kekerasan, itu akan otomatis juga mengubah jiwanya. Begitu juga orang yang senang dengan hal-hal yang berbau pornografi, yang mengkonsumsi segala sesuatu yang berkaitan dengan pornografi, itu akan juga menjadikan jiwanya seperti itu. Sebaliknya, jika seorang senang membaca firman Tuhan, senang mendengarkan lagu-lagu pujian penyembahan, dan juga dia menyaksikan tayangan-tayangan yang benar, sehat, dan berbobot, maka jiwanya pun akan menjadi sehat dan berbobot. Begitu juga dengan kehidupan rohani kita. Roh kita, apa yang menjadi konsumsi bagi roh kita? Tuhan Yesus sendiri mengatakan dalam Matius 15 ayat 17-20, "Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang." Pada saat itu Tuhan Yesus sedang membahas tentang bagaimana murid-murid orang Yahudi mereka memprotes Tuhan Yesus karena murid-murid Tuhan Yesus makan dengan tangan yang tidak dibasuh. Itu merupakan salah satu dari sekian banyak ritual-ritual Yahudi yang harus dilakukan. Ya, Tuhan Yesus tidak pernah mempersoalkan apakah orang itu makan dengan mencuci tangan terlebih dahulu atau tidak, karena bukan makanan itu yang menajiskan orang. Tetapi apa yang keluar dari hati, itulah yang menajiskan orang. Makanya tidak heran kalau seperti yang saya katakan tadi, orang yang senang menyaksikan tontonan kekerasan, pembunuhan dan sebagainya, bisa saja suatu saat dia akan menjadi seorang pembunuh. Seorang yang senang dengan segala macam hal yang berbau pornografi, dia akan menjadi seorang mungkin pezina, ya, dan sebagainya. Seorang yang senang
menyaksikan tayangan-tayangan yang berbau LGBT tidak akan menutup kemungkinan suatu saat dia akan menjadi seorang lesbian atau gay. Karena itu memang yang menjadi konsumsi bagi jiwanya. Itulah yang akan membentuk jiwanya, yang akan membentuk karakternya, yang akan menjadikan dia seperti apa yang sudah dia konsumsi seperti itu. Nah, beberapa waktu yang lalu Bapak Gembala membawakan firman Tuhan dengan gambar beraga berupa hati. Sebenarnya hati itu adalah jantung ya, heart dalam bahasa Inggris. Jantung itu adalah pusat kehidupan kita. Selama jantung kita berdetak, selama itu pula kita hidup. Jika jantung kita tidak berdetak lagi, maka secara otomatis kita tidak akan bernyawa lagi. Karena jantung itu adalah pusat kehidupan kita secara jasmani. Akan tetapi banyak orang juga yang lupa bahwa jantung itu merupakan pusat kehidupan rohani kita juga. Karena itu tidak salah dikatakan di dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Apa yang dikatakan dalam Amsal 4 ayat 23 tadi sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 15 ayat 7 sampai 20 tadi. Jadi sinkron ya. Segala kejahatan yang keluar dari hati, amarah, geram, segala pikiran jahat, pembunuhan, bahkan hujat, semua itu terpancar keluar dari hati kita. Dan itulah yang tidak hanya akan menajiskan seseorang, tapi juga dapat melemparkan orang tersebut ke dalam neraka yang kekal. Hati yang penuh dengan kejahatan tidak akan mau menyembah Tuhan. Hati yang penuh dengan kejahatan tidak akan mau diubahkan. Hati yang penuh dengan kejahatan akan berubah menjadi hati yang keras. Kemudian dari hati yang keras ini akan keluar perkataan-perkataan yang pahit. Tidak saja pahit didengar orang-orang sekitar, bahkan juga menyakiti orang lain. Sama seperti saat kita merasa sakit, kalau lidah kita pahit ya, makanan seenak apapun atau semahal apapun itu tidak akan bisa kita nikmati. Karena lidah kita yang pahit itu berhubungan dengan pencernaan ya, tentu saja. Begitu pula dengan hati yang sudah dirubah menjadi keras. Hati itu akan mengeluarkan kata-kata yang pahit. Karena hati itu sudah tidak bisa dinasehati lagi, apalagi diubahkan. Saat ini, bagaimana keadaan hati Anda dan saya? Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Tapi kalau saat ini Anda merasa hati Anda mulai mengeras seperti batu, dan Anda mulai mengeluarkan perkataan-perkataan yang memahitkan orang-orang di sekitar Anda, mari datang kepada Tuhan Yesus. Dia yang mampu mengubahkan hati Firaun menjadi keras agar dia dapat menunjukkan kuasa dan kebesarannya di depan mata bangsa Israel. Dia juga yang mampu melembutkan hati seseorang seturut kehendak dan kemurahan hatinya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tidak mau menjadi orang-orang seperti si pahit lidah. Orang-orang yang hanya mengatakan segala sesuatu yang negatif tentang orang lain. Orang-orang yang hanya bisa menghakimi orang lain, mencemooh orang lain. Orang-orang yang hanya bisa mengeluarkan kata-kata yang tidak membangun. Tapi kami mau Tuhan menjadi pengikut-Mu yang memiliki hati yang lemah lembut seperti Engkau. Sehingga dari hati kami terpancar perkataan-perkataan yang bisa menguatkan orang lain. Yang bisa menghiburkan orang lain sesama kami Tuhan manusia. Oleh karena itu Tuhan, Engkau yang tahu keadaan kami masing-masing pada saat ini, terutama hati kami. Mari Tuhan, jika masih ada mereka yang merasa hatinya keras, yang merasa hatinya pahit Tuhan, yang mulai jauh daripada Engkau, biar kiranya Tuhan Engkau lawat orang-orang tersebut. Biar Kau jamah, Kau lembutkan hatinya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau berkuasa di atas segala apapun juga. Kami mau datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami mau diubahkan lebih lagi. Kami mau menjadi pengikut-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jangan kita menjadi seperti si pahit lidah, orang yang suka mengatakan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang negatif, hal-hal yang suka menghakimi, yang kata-katanya itu terasa pahit bagi orang-orang yang mendengarnya. Mari kita menjadi orang-orang yang selalu mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik, yang menasehati, membangun, dan menguatkan orang lain. Sampai bertemu dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.